Trump bersama tim Voice of America, Patsy Widakuswara. Selamat pagi waktu Amerika, Patsy. Saya lihat di belakang Anda pemandangannya sudah ada Capitol Hill yang tentu sudah bersiap untuk pelantikan nanti. Seperti apa persiapan jelang pelantikan Donald Trump ini? Ya, pelantikan akan berlangsung, tepatnya pengambilan sumpahnya itu sekitar tengah hari waktu Amerika Serikat atau tengah malam waktu Indonesia. Namun acaranya sendiri akan dimulai pukul 9.30, dimulai dengan berbagai hiburan dan kemudian juga pembacaan doa. Kali ini pemuka agama yang akan membacakan doa adalah dari agama Nasrani dan Yahudi. Tidak ada pemimpin agama Muslim seperti yang terjadi pada pelantikan Barack Obama 2009. Dan juga 2013. Bukan itu saja yang berbeda kali ini. Kali ini pengamanannya jauh lebih super ketat dibandingkan 2009 dan juga 2013 yang lain. Berbagai aparat dikerahkan, tepatnya 28.000 dan jumlah biaya hanya untuk security saja 100 juta dolar. Nah, ini memang satu pertimbangan khusus ya, terutama mengingat banyaknya gelombang unjuk rasa yang akan hadir di Washington DC. Bukan hanya hari ini, namun juga besok akan digelar Million Women's March yang akan membawa bersama-sama berbagai kelompok demonstran, termasuk juga demonstran yang melakukan unjuk rasanya di berbagai kota lain di Amerika Serikat. Dan juga yang Anda lihat sekarang ini adalah semalam di Washington DC yang sempat terjadi insiden gas air mata, meskipun belum jelas apakah itu dari aparat atau dari demonstran sendiri. Jadi akan seru ini nanti, bagaimana kita lihat beberapa jam lagi. Saya akan setelah bergabung dengan Kompas, saya akan segera bergerak menuju Capitol Hill untuk menyaksikan langsung jalannya pelantikan tersebut, Friska. Patsy, bicara soal gelombang unjuk rasa yang terjadi jelang pelantikan ini, apa yang menjadi latar penolakan warga? Ya, ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah kampanye yang memang sangat divisive. Jadi kampanye itu retorikanya amat sangat negatif dari kedua kubu ya. Namun khususnya dari kubu Donald Trump itu memang banyak sekali retorika yang memojokkan Hillary Clinton. Bukan hanya Hillary Clinton, namun juga pemerintahan Barack Obama. Berbagai retorika yang memojokkan minoritas, termasuk minoritas Muslim, perempuan, Hispanik, itu semua menambah sulitnya kubu Hillary Clinton, pendukung Hillary Clinton untuk menerima Donald Trump. Selain itu juga banyaknya kontroversi pasca Pilpres itu sendiri. Misalnya yang terakhir adalah kesimpulan Lembaga Intelijen Amerika Serikat yang menyatakan bahwa selama Pilpres, intelijen Rusia itu, maksud kami pemerintah Rusia melakukan peretasan terhadap email Partai Demokrat dan juga melakukan kampanye propaganda untuk menjatuhkan Hillary Clinton dan membantu Donald Trump. Tuduhan ini sudah dibantah oleh Donald Trump dan juga pemerintahan Vladimir Putin. Namun kontroversi ini ditambah lagi dengan retorika kampanye yang amat sangat sengit menjadi dua faktor pendorong Donald Trump kurang diterima oleh masyarakat Amerika Serikat. Ia menjadi presiden dengan tingkat popularitas masuk ke Gedung Putih terendah dalam 40 tahun terakhir. Ya, sekarang ini tingkat popularitasnya 40% saja. Ini sumbernya adalah Washington Post ABC News Poll. Dibandingkan dengan Barack Obama 2009, 79% dan George W. Bush itu 62%. Namun kalau kita lihat jajak pendapat terakhir dari Gallup, itu sekarang 84% responden Amerika menyatakan menerima Donald Trump sebagai presiden, meskipun kalau kita bagi lagi itu 100% pendukung Donald Trump menerima tentunya, dan sementara dari pendukung Hillary Clinton sendiri hanya sekitar 74%. Jadi ini akan menarik sekali untuk melihat bagaimana pelantikan kali ini akan berlangsung di tengah begitu sengitnya gelombang penolakan dari berbagai kubu ini. Patsy, bicara soal kontroversi pelantikan Donald Trump ini, apakah akan ada yang berubah dari hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pasca pelantikan Donald Trump? Terakhir kali saya mewawancara Wapres Yusuf Kala itu adalah bulan September 2016, di mana Wapres JK menyatakan siapapun yang menjadi presiden Amerika Serikat, bangsa Indonesia dan bangsa Amerika itu sudah berteman, sudah sahabat dan akan terus menjadi mitra. Meskipun demikian, Wapres JK menyatakan khawatir akan retorika Donald Trump selama masa kampanye yang memojokkan minoritas, khususnya umat Muslim. Namun ada perkembangan yang menurut saya sangat menarik minggu ini, yaitu Menko Urusan Maritim Luhut Panjaitan yang menulis op-ed atau kolom opini di harian Straits Times yang sangat menyanjung Donald Trump, sangat menyambut positif Donald Trump, dan mengatakan bahwa Donald Trump sebagai pengusaha ini nantinya akan tidak ideologis, non-ideologis, dan akan sangat pragmatis, dan hal ini akan membuka kesempatan strategis bagi Indonesia dan hubungan Indonesia dengan
RI karena menurutnya sebagai pengusaha Donald Trump ini tidak akan pilih-pilih klien. Dan selain itu Menko Maritim Luhut juga menyatakan bahwa Donald Trump ini adalah seorang pemimpin populis sama halnya dengan Presiden Jokowi. Jadi nadanya sangat flattering, sangat menyanjung. Menanggapi hal ini sudah ada beberapa respons dari beberapa tokoh, termasuk tokoh Muslim Amerika di Indonesia, yaitu Imam Syamsi Ali yang menyatakan bahwa pandangan ini tidak mempertimbangkan sikap Donald Trump terhadap umat Muslim, khususnya sekarang ini Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia harusnya membuat atau menyuarakan opini tersebut, dan apabila Donald Trump tidak mengubah perilakunya terhadap umat Muslim, maka ini bisa menjadi duri dalam daging dalam hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Sementara itu kita juga tahu bahwa dalam pelantikan kali ini ada undangan dari Indonesia, khususnya pengusaha media dan juga politisi Haritanu yang hadir sebagai undangan. Dan baru saja minggu ini juga di harian The Guardian, Haritanu menyatakan bahwa ia memiliki akses terhadap Presiden Trump dan juga menyatakan keinginannya untuk masuk ke dalam bursa capres di Indonesia nanti. Jadi banyak perkembangan politik yang menurut saya amat sangat menarik. Ya. Jangan lupa juga kedekatan bisnis atau hubungan bisnis antara Donald Trump dengan Indonesia. Yang harus kita perhatikan, jangan sampai terjadi konflik kepentingan. Baik, terima kasih Patsy Widakuswara langsung dari Washington DC.